Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit membahas atau mengupas terkait dengan diagnosa COVID-19 menggunakan metode ELISA. Sebelumnya perkenalkan, saya Julpanji Firmansyah K1A 018082 dan teman-teman saya yang lainnya ada Lira Anissa K1A 018048 dan Ria Datul Jannah K1A 018068. Di mana outline yang akan kami bahas pada video kali ini meliputi yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pengertian ELISA dan tujuan, yang ketiga metode ELISA dan prinsipnya, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus corona atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Pada manusia, dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan hingga penyakit yang lebih parah yang kita kenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, di mana kasus pertama infeksi virus corona baru muncul di Wuhan, Cina. WHO menyatakan COVID-19 ini sebagai pandemi dunia dikarenakan telah menyebar di berbagai negara termasuk di negara Indonesia. Sejak awal epidemi, tes komersial menggunakan tes laboratorium atau tes cepat (rapid test) telah dikembangkan dengan cepat termasuk dengan diagnosa menggunakan metode ELISA. Serologi mungkin merupakan cara yang menjanjikan untuk menilai infeksi SARS-CoV-2 melengkapi teknik molekuler. Metode imunologi dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan IgM, IgA, dan IgG. ELISA merupakan suatu pengujian imunologi yang digunakan atau pengukurannya berdasarkan deteksi antibodi IgG yang diarahkan terhadap protein nukleokapsid yang cocok untuk serum atau plasma, di mana tujuan tes antibodi SARS-CoV-2 diperlukan untuk survei serologis dan sebagai pelengkap tes molekuler untuk memastikan adanya COVID-19. Prinsip metode ELISA dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah IgG, dan yang kedua adalah IgA dan IgG. Prinsip dari IgG yaitu metode yang didasarkan pada deteksi antibodi IgG terhadap protein nukleokapsid yang sesuai dengan plasma. Untuk IgA dan IgG yaitu memiliki prinsip metode yang didasarkan pada deteksi IgA atau IgG pada dua lempeng mikro terpisah menggunakan rekombinan subunit protein 1 dalam plasma. Untuk metode ELISA digunakan sampel plasma yang dikumpulkan dari pasien dengan uji PCR positif atau yang diduga COVID-19 sehingga dikategorikan ke dalam kelompok COVID-ODQ. Pasien dengan uji PCR negatif dikeluarkan dari evaluasi metode ELISA. Metode ELISA memiliki dua tahapan. Yang pertama tahapan IgG dan yang kedua adalah tahapan IgA dan IgG. Untuk tahapan IgG, 100 mikroliter dari 1/20 sampel plasma yang diencerkan ditambahkan ke dalam mikroplet atau plat mikro, lalu diinkubasi selama 45 menit pada suhu 21 derajat Celcius. Mikroplet dicuci 3 kali dan ditambahkan protein G yang terkonjugasi HRP. Lalu campuran tersebut diinkubasi selama 30 menit pada suhu 21 derajat Celcius. Mikroplet dicuci kembali sebanyak 3 kali dan ditambahkan larutan kromogen. Campuran tersebut diinkubasi selama 20 menit pada suhu 21 derajat Celcius. Reaksi dihentikan dan absorbansi yang dihasilkan dibaca dengan pendeteksi mikroplet pada 450 nanometer. Untuk rasionya, jika dia kurang dari 60% dianggap negatif. Jika lebih dari sama dengan 60% dan kurang dari 70% adalah garis batasnya. Untuk lebih dari sama dengan 70% menunjukkan hasil positif. Tahapan yang kedua adalah tahapan IgA dan IgG, di mana sampel plasma yang diencerkan dengan volume 1 berbanding 101. 100 mikroliter ditambahkan ke dalam plat mikro, diinkubasi selama 60 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu mikroplet dicuci 3 kali dan ditambahkan dengan IgA atau IgG antihuman terkonjugasi HRP.
Campuran diinkubasi selama 30 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Mikroplet dicuci kembali 3 kali dan ditambahkan larutan kromogen. Campuran diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Reaksi dihentikan dan absorbansi yang dihasilkan dibaca dengan pendeteksi mikroplet pada 450 nanometer dengan referensi pada 620 nanometer. Rasio antara kepunahan sampel dan kalibrator pada setiap plat dihitung. Untuk rasionya, jika kurang dari 0,8 dianggap negatif. Lalu untuk lebih dari sama dengan 0,8 dan kurang dari 1,1 maka dianggap garis batasnya. Lalu untuk lebih dari sama dengan 1,1 menunjukkan hasil positif. Namun, untuk sensitivitas dan spesifisitasnya 1,1 itu digunakan sebagai nilai batas yang lebih ketat untuk hasil positif dan semua nilai. Selanjutnya yaitu hasil. Pada gambar di samping menunjukkan proporsi sampel yang dites positif mengandung antibodi anti SARS-CoV-2. Sampel dikelompokkan berdasarkan penuaan dari onset gejala. Sinyal lemah yaitu jejak hasil tes imunokromatografi yang mendekati nilai batas dalam ELISA sehingga dianggap positif. Pada pengujian COVID-19, metode ELISA didasarkan pada prinsip sandwich. Pada sandwich ELISA, antigen ganda mendeteksi antibodi total yang berikatan dengan reseptor protein S dari SARS-CoV-2 di dalam serum atau plasma manusia. Disebut sebagai sandwich karena antigen terjepit di antara dua lapisan antibodi. Pada penelitian ini akan mendeteksi adanya IgG dan IgM pada sampel serum dari pasien dengan indikasi COVID-19. Protein yang digunakan untuk deteksi dengan teknik ini adalah nukleokapsid SARS-CoV-2 dengan sekuens asam amino dengan 90% homologi terhadap virus SARS yang lainnya. Rekombinan protein terabsorpsi pada permukaan 96 well plates dan kelebihan protein akan tercuci. Setelah pencucian plates, antibodi akan bereaksi dengan substrat dan menyebabkan perubahan warna yang dapat dideteksi menggunakan plate reader. Keberadaan IgG anti SARS-CoV-2 akan menghasilkan sinyal positif. Pada penelitian Zhang melakukan pengujian terhadap 16 sampel pasien positif SARS-CoV-2 yang terkonfirmasi oleh RT-PCR dan menemukan bahwa level antibodi terhadap virus meningkat selama 5 hari pertama setelah onset gejala. Pada hari ke-0 terdapat 50% dan 80% pasien yang positif untuk uji IgM dan IgG dan presentasi terus meningkat menjadi 80% dan 100% pada hari ke-5. Antibodi ini dapat dideteksi ada di dalam sistem pernapasan, darah, dan tinja. Sampel yang dikumpulkan selama 6 hari pertama pada gejala COVID-19 jarang dilaporkan positif oleh tes apapun, mulai dari 0% hingga 10%. Bervariasi dengan 6 tes yang semuanya memiliki spesifitas 100%. Setelah 15 hari, tingkat deteksi tinggi mencapai 80%, tetapi tidak pernah optimal mencapai 100% terlepas dari tes yang digunakan. Selanjutnya, kesimpulannya adalah pemeriksaan serologis COVID-19 menggunakan metode ELISA memiliki kapasitas yang baik untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dan antibodi 2 minggu setelah timbulnya gejala. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam menjelaskan. Tetap jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.